Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Tomo pada pelajaran IPA kelas 6 Sekolah Dasar pertemuan ketiga. Kali ini kita akan membahas perkembangbiakan hewan. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkembangbiakan hewan ada dua macam, yaitu generatif melalui perkawinan dan vegetatif. Generatif ada tiga, yaitu ovipar atau bertelur, vivipar atau beranak, dan ovovivipar atau bertelur dan beranak. Ini contohnya ini, bertelur contohnya katak, beranak kambing, bertelur dan beranak ular boa. Tapi masih banyak contoh yang lain. Ada yang vegetatif tanpa perkawinan, yaitu dengan tunas. Ada hewan yang berkembang biak dengan tunas. Ini namanya hidra ya. Terus ada yang fragmentasi, namanya cacing planaria. Ada yang membelah diri, namanya amuba. Nah, nanti kita lihat satu persatu. Perkembangbiakan generatif atau perkawinan dimulai dengan bersatunya sel sperma dan sel ovum. Sel ovum itu dari betina ya, sel sperma itu dari jantan. Sel sperma adalah sel kelamin jantan, ovum adalah sel kelamin betina. Ovum ini sering disebut telur ya, sel telur. Sel sperma ditambah sel telur nanti akan menjadi zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio. Embrio akan berkembang menjadi janin. Janin akan berkembang menjadi makhluk hidup baru. Jadi urutannya sperma ditambah ovum jadi zigot. Zigot berkembang menjadi embrio. Embrio berkembang menjadi janin. Janin berkembang menjadi makhluk hidup baru. Kita lanjutkan. Nah, pada hewan yang melahirkan atau vivipar, embrio di dalam embrio di dalam rahim akan berubah menjadi janin. Ya, di dalam rahim lalu dilahirkan. Jadi embrionya berubah jadi janin di dalam rahim. Kalau yang ovipar atau bertelur, embrionya dibungkus cangkang terus dikeluarkan jadi telur. Jadi telur ayam itu embrio yang dibungkus terus dikeluarkan. Kalau digoreng berarti kalian makan embrio ayam yang digoreng. Jadi ulangi, embrio pada hewan bertelur itu dibungkus cangkang lalu dikeluarkan. Ya, itu namanya telur. Telur adalah embrio yang dibungkus. Nah, kalau hewan yang melahirkan, embrionya tidak dibungkus dan tidak dikeluarkan. Dibiarkan di dalam rahim nanti berubah menjadi janin. Kalau keluar sudah jadi makhluk hidup. Kalau telur dikeluarkan belum jadi makhluk hidup, ya. Bisa diceplok, bisa digoreng, bisa direbus, ya. Ovovivipar. Telurnya kadang-kadang dikeluarkan jadi telur, kadang-kadang dibiarkan menetas dalam tubuh induknya. Nah, setelah menetas baru dikeluarkan. Jadi kalau hewan ovovivipar, misalnya ular boa, dia ada telur dalam tubuhnya. Terus dia melihat situasi tidak aman, maka dia tidak mengeluarkan telurnya. Lalu telurnya menetas dalam tubuh, kemudian keluar udah jadi ular. Tapi kalau keadaan aman, nah aman ya, nggak ada bahaya, dia keluarkan telurnya. Nah dia kemudian telurnya menetas. Ya, itu namanya ovovivipar. Lanjut. Sekarang contoh hewan yang melahirkan, yaitu sapi, kambing, kucing, kerbau, gajah, paus, lumba-lumba. Contoh hewan bertelur, ayam, bebek, cicak, buaya, penyu, ikan, burung. Contoh hewan ovovivipar, bertelur dan melahirkan, yaitu kadal, ular boa, ikan pari, ikan hiu. Sekarang ciri-cirinya. Ciri hewan yang melahirkan yaitu dia mempunyai kelenjar susu untuk menyusui anaknya. Terus mempunyai daun telinga, hampir semuanya mempunyai daun telinga. Terus permukaan kulitnya ditumbuhin rambut, bukan bulu ya. Nanti kamu akan tahu bedanya rambut sama bulu. Kalau kambing itu rambut, kucing rambut. Ya. Kalau bulu itu seperti ayam.
Ya. Jadi kalau misalnya bapakmu di tangannya ada itu dibilang bulu tangan tidak boleh, harusnya rambut tangan. Ya. Kamu juga tidak boleh bilang apa itu bulu hidung, itu namanya rambut hidung. Demikian juga bulu ketek tidak boleh, itu namanya rambut ketek ya, bukan bulu. Kalau bulu itu kayak burung itu, kalau ayam, kayak ayam itu namanya bulu ya. Sekarang ciri ovipar atau bertelur, tidak mempunyai kelenjar susu, tidak berdaun telinga. Jadi ayam itu nggak ada kupingnya yang di luar ya. Punya telinga tapi nggak ada daunnya. Permukaan kulitnya ditumbuhin bulu, bulu ya. Kalau ayam itu bulu, kalau kucing rambut. Terus kadang-kadang tidak berbulu tapi bersisik, kadang-kadang kulitnya berlendir. Jadi bisa bulu, bisa lendir, bisa sisik. Ovovivipar. Ovovivipar itu sebenarnya adalah ovipar yang kadang-kadang nggak mau ngeluarin telurnya. Jadi ovovivipar itu sebenarnya aslinya ovipar, cuman kadang-kadang tidak mau mengeluarkan telurnya, jadi menetas di dalam. Seolah-olah melahirkan ya. Kita lanjutkan. Nah, jadi ada hewan melahirkan, ada hewan bertelur, ada hewan bertelur dan melahirkan. Jadi ini hewan bertelur dan melahirkan itu bisa termasuk anggota sana dan anggota sini ya. Cuman aslinya sebenarnya itu sini dia itu. Aslinya itu dia bertelur, cuman kadang-kadang menahan telurnya jadi sampai menetas terus dikeluarin jadi seolah-olah dia melahirkan. Nah, ini contoh binatang ini melahirkan atau bertelur. Ini melahirkan ya, mempunyai daun telinga ini daun telinga ya. Ini termasuk hewan yang melahirkan dan merawat anaknya. Sebab ada yang melahirkan dan tidak merawat anaknya. Ya, ini melahirkan dan merawat anaknya. Nah, kita lihat nih ayam. Nah, ini bulu ini, bukan rambut, namanya bulu ya. Bulu. Ini telur, terus menetas, terus nanti ini induk ayam ya. Ayam termasuk hewan yang bertelur dan merawat anaknya. Ya, ada hewan bertelur yang tidak merawat anaknya. Misalnya kecoa itu induknya tidak merawat anaknya ya. Nah, ini adalah hewan-hewan yang ovovivipar. Hiu, kadal, ular boa, nah ini apa ini? Platypus. Platypus itu ada yang bilang dia ovovivipar, ada yang bilang bertelur ya. Ya, ya ini platypus ya, ini ikan hiu, ini kadal, ini ular boa. Nah, hewan itu ada yang mengalami pembuahan internal, itu ada yang mengalami pembuahan eksternal. Pembuahan internal yaitu proses penyatuan sperma dan ovum terjadi di dalam tubuh. Misalnya sapi, kambing, ayam, kucing, dan lain-lain. Ada yang pembuahannya eksternal. Proses penyatuan sperma dan ovumnya terjadi di luar tubuh. Misalnya ikan dan katak. Ini kita lihat ikan ya. Ikan ini kalau mau punya anak, itu begini. Ikan betina bilang sama ikan jantan, ikan jantan, kita punya anak yuk. Ya, ayo. Nah, lalu si ikan betina ini akan menyemprotkan ovum di dasar sungai atau dasar air. Tuh, aku naruh ovum di situ. Oh ya, terus jantannya datang mendatangi tempat ovum itu, terus dia menyemprotkan spermanya. Nah, setelah itu di luar itu ya, di luar tubuh ya, di dasar air itu, dasar kolam ya, itu nanti sperma dan ovum menyatu terus nanti jadi telur, terus nanti jadi ikan. Ya. Itu namanya pembuahan di luar tubuh. Ya. Jadi induk betina menyemprotkan ovum di suatu tempat, jantannya mendekati tempat itu menyemprotkan sperma, lalu menyatu, lalu jadi telur, lalu jadi ikan. Itu namanya pembuahan di luar tubuh. Nah, ada juga perkembangbiakan hewan secara vegetatif, yaitu membelah diri, fragmentasi, dan tunas. Membelah diri itu terjadi pada amuba dan paramecium. Fragmentasi terjadi pada cacing planaria, tunas terjadi pada hidra. Mari kita lihat.
Nah, ini adalah proses membelah diri. Ini tadinya begini, terus mulai mengecil, nih terus mengecil, mengecil, tengahnya mengecil ya, tengahnya mengecil, lama-lama putus jadi dua. Ini kan satu ya, terus tambah gede, terus mengecil tengahnya, mengecil terus sampai putus jadi dua. Nah, kita nggak bisa begitu ya. Nah, ini makanya makhluk hidup bersel satu itu berkembang biaknya bisa cepat ya. Satu jadi dua, dua jadi empat, empat jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32 dan seterusnya. Karena membelah diri kelipatan dua ya. Itu makhluk hidup bersel satu yaitu amuba dan paramecium. Nah, ini fragmentasi terjadi pada cacing planaria. Dia bisa putus begini, atas bawah putus, tadinya satu ini terus putus jadi dua. Nanti sama-sama punya kepala ini. Bisa juga dari samping, tadinya satu, terus bikin kepala dulu, dua, terus putus jadi dua. Bisa juga putus jadi tiga nih, satu, dua, tiga, terus nanti keluar kepala masing-masing. Ih, serem ya. Nah, kamu nggak bisa begitu. Jangan sampai kamu nanti mutusin leher, malah nggak bisa meninggal kamu ya. Kalau cacing planaria bisa putus, putus, jadi tiga. Ini bisa belahnya begini. Wah, serem banget. Terus jadi dua. Ya ini bisa belah begini. Nah, ini beda dengan membelah diri yang ini. Ini cuma jadi dua ya. Nah, kalau ini bukan makhluk hidup bersel satu, ini makhluk hidup bersel banyak. Cacing, ini jenis cacing namanya cacing planaria. Ada hewan yang berkembang biak dengan tunas, nih, namanya hydra. Hydra ini hewan laut ya, ini kayak tumbuhan tapi hewan tapi kayak tumbuhan. Nah ini berkembang biak dengan tunas. Ini tadinya gini, terus tambah gede, terus melengkung, siap-siap putus, terus putus jadi dua. Nanti dia terus hinggap di mana gitu untuk mencari makan sendiri. Ya, itu hidra ya. Jadi hewan ada yang berkembang biak dengan generatif, ada yang berkembang biak dengan vegetatif. Tujuannya sama, sama-sama tujuannya yaitu sama-sama untuk menghasilkan keturunan atau individu baru. Ya, baiklah kita sudah membahas perkembangbiakan hewan. Jangan lupa subscribe, tekan tombol like ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.